Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Saya mengunjungi saudara-saudara sekalian, mau bertemu dengan saudara sekalian sekarang untuk menyampaikan sesuatu, bahwa Tuhan bisa buat mujizat yang luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan, dengan tujuan yang satu, supaya saudara diselamatkan dan orang berdosa diselamatkan. Itu pesan dari Tuhan pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, minta anugerah dan pertolongan-Mu kepada kami semua, supaya kami semua sadar bahwa Tuhan akan buat mujizat yang luar biasa, supaya membawa kami sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan orang lain juga yang hidup dalam dosa diangkat, dibawa kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa dan jemaat sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36 sampai 39. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Amin. Saudara pemirsa,
Kalau kita melihat firman Tuhan ini, latar belakangnya adalah ketika umat Tuhan itu Israel Utara, ya, umat Tuhan kemudian menyembah berhala, menyembah dewa-dewa asing, sehingga sampai ada 450 orang Nabi Baal, saudara sekalian, yang sekarang bertanding dengan seorang hamba Tuhan sendiri, yaitu Nabi Elia. Saya sungguh-sungguh ingin menolong kita semua untuk menyadari benar hal ini, saudara sekalian. Satu-satunya jalan untuk membawa umat Tuhan kembali ketika mereka melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Api turun dari langit membakar habis korban, sedangkan tadi mereka sampai pihak 450 orang Nabi Baal itu menoreh-noreh badannya sampai berdarah, berseru kepada Baalnya, tapi Baal tidak menjawab mereka. Saudara-saudara sekalian, saya ingin membawa kita untuk menyadari benar, bila saudara melihat mujizat Tuhan, bila saudara mengalami keajaiban Tuhan, itu karena belas kasihan Tuhan, sehingga saudara-saudara mau dibawa kembali kepada Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan ini, lanjutannya dari 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 18 demikian. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin. Oleh karena itu saya mengajak kita semua hari ini untuk menyadari, ketika orang sudah mulai menyimpang dari jalan Tuhan, ketika orang banyak sudah kembali kepada kehidupan yang lama, maka satu-satunya jalan, saudara ambil waktu untuk benar-benar berdoa, minta terjadi mujizat Tuhan. Di sini ada dua bagian mujizat Tuhan. Yang pertama yaitu ada kemarau panjang selama 3,5 tahun. Dan kemudian Tuhan buat mujizat lagi. Tuhan mencurahkan hujan. Dan tadi peristiwa tadi, titik tolaknya, di mana umat Tuhan kemudian kembali kepadanya, bertobat. Setidak-tidaknya di sini ada pengakuan Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Karena tadi yang menyembah para dewa gagal membuktikan bahwa dewa mereka dapat diandalkan. Sedangkan Tuhan Allah Israel membuktikan diri bahwa Dia ada, Dia hidup, dan Dia membuat mujizat sehingga umat Tuhan kembali kepadanya. Mari kita lebih banyak lagi berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita lebih banyak berdoa untuk daerah kita. Mari kita berdoa lebih banyak lagi untuk komunitas kita, di mana kita berada, kampung kita, desa kita, saudara sekalian, supaya di sana Tuhan bekerja dan lebih banyak lagi orang yang kembali kepada Tuhan, karena mereka melihat mujizat dan keajaiban yang nyata yang Allah lakukan bagi umatnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Engkau menolong kami Tuhan, sehingga kami melihat keajaiban dan mujizat Tuhan. Dan kami ramai-ramai bersama-sama kembali kepada Tuhan, hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor
telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.